pelajar di seluruh Indonesia, pernahkah kalian berpikir bahwa setiap hari kita memerlukan berbagai banyak kebutuhan, mulai dari yang kita makan setiap hari atau keperluan lainnya. Nah, pernahkah kalian berpikir apa saja itu? Mari kita bahas di pelajaran kebutuhan manusia fase D, ilmu pengetahuan sosial terpadu. Nah, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita dari kebutuhan manusia? Yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi tentang kebutuhan manusia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan jenis kebutuhan manusia. Nah, apakah itu kebutuhan manusia? Apakah itu kebutuhan? Kebutuhan adalah perasaan kekurangan dari dalam diri manusia untuk memiliki dan menikmati kegunaan barang dan jasa yang dapat memberikan kepuasan bagi jasmani dan rohani demi kelangsungan hidupnya. Selanjutnya, apa saja yang menjadi jenis-jenis atau macam-macam kebutuhan manusia? Nah, yang pertama, menurut tingkat kepentingannya. Nah, kalau menurut tingkat kepentingannya itu ada 3, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi. Contohnya, sandang, pangan, ataupun papan. Ini wajib dipenuhi adik-adik. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Nah, di mana kebutuhan sekunder ini tidak mendesak pemenuhannya. Contohnya seperti ponsel ataupun jam tangan. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Ini dia bersifat hiburan ataupun kesenangan. Contohnya memiliki mobil mewah ataupun perhiasan. Kemudian yang kedua itu adalah menurut waktunya, yaitu kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan sekarang itu tidak dapat ditunda. Jadi dia harus mutlak juga dipenuhi. Contohnya adalah seperti makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan masa datang itu dapat ditunda sampai waktu yang ditentukan. Misalnya untuk memiliki sepeda atau untuk memiliki sepatu yang diinginkan dan sebagainya. Yang ketiga itu adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya itu yang pertama adalah kebutuhan jasmani dan yang kedua adalah kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan lahiriah yang sangat diperlukan oleh manusia. Contohnya adalah seperti makanan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan rohani, yaitu untuk menjaga kerohanian atau mental manusia. Misalnya untuk mendapatkan hiburan, menonton televisi atau membaca dan menonton televisi. Kemudian yang keempat itu adalah kebutuhan menurut sifatnya. Kebutuhan menurut sifatnya yang itu ada 2. Yang pertama adalah kebutuhan individu, kemudian kebutuhan kolektif. Kebutuhan individu itu bersifat perorangan seperti penggunaan handuk, sikat gigi. Kemudian secara kolektif itu dirasakan oleh semua orang. Contohnya jalan raya, sekolah ataupun rumah sakit. Nah, baiklah adik-adik pelajar di seluruh Indonesia, apa yang menjadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu kesimpulannya adalah mengenai kebutuhan manusia, di mana manusia berusaha untuk memenuhi keinginan mereka demi kelangsungan hidupnya. Nah, di mana ada 4 macam-macam kebutuhan. Yang pertama itu adalah menurut tingkat kepentingannya, yang kedua adalah menurut waktunya, kemudian yang ketiga menurut sifatnya, dan yang keempat itu adalah menurut subjeknya. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ibu harap pembelajaran kita itu menarik dan memberikan manfaat bagi pelajar di seluruh Indonesia. Nah, untuk lebih memperdalam dan demi memenuhi tujuan pembelajaran kita, nah kita ada pelatihan atau kuis. Yang pertama, perhatikanlah lingkungan sekitarmu, kebutuhan apa saja yang sudah kalian penuhi di rumah. Kemudian yang kedua, perhatikanlah juga kebutuhan pribadimu, apa saja kebutuhan yang sudah terpenuhi dan itu masuk dari kebutuhan jenis apa. Ayo. Baiklah adik-adik pelajar di seluruh Indonesia, terima kasih sudah menonton video pembelajaran kita. Nah, kalau ingin melanjutkan pembelajaran IPS yang lebih menarik dan menyenangkan, jangan lupa di-scan. Terima kasih, sampai jumpa.